Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian Sapa Pagi kita kali ini insyaallah akan mengulas sedikit tentang makna kepahlawanan. Ya, karena hari ini bagi kita bangsa Indonesia, terlebih khusus umat Islam, ya kita selalu memperingati Hari Pahlawan. Siapa pahlawan itu? Kalau kita lihat, ya, sahabat Tafsir rahmati Allah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan itu ya dinyatakan adalah sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Sementara kepahlawanan adalah sifat pahlawan, seperti keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan. Masya Allah. Bagaimana Al-Quran? Apakah bicara tentang pahlawan dan kepahlawanan? Ya, Al-Quran sejauh yang kami baca dan kami pahami, dan sependek pemahaman saya, itu membagi tingkatan pahlawan itu ke dalam 4 golongan, 4 jenis manusia dan mereka adalah manusia-manusia pilihan, manusia-manusia yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 69, Allah membagi siapa orang yang mendapatkan anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Ya, kenapa? Karena nikmat Allah ini tidak semuanya orang bisa mensyukurinya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, baik itu nikmat penciptaan, alladzi khalaqa fasawwa, kemudian sempurnanya ciptaan Allah ini, walladzi qaddara fahada, yang menetapkan rezeki dan juga memberikan petunjuk jalan hidup bagi manusia. Tidak semuanya orang manusia ini bisa mensyukuri, apalagi bisa memberdayakan nikmat-nikmat Allah itu untuk kebaikan hidupnya. Hanya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah yang bisa memberdayakan itu semua mewujud menjadi satu tujuan dalam hidupnya. Siapa mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah itu? Mereka lah, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat surah An-Nisa ayat 69. Yaitu para nabi, inilah pahlawan sejati. Siddiqin, para pecinta kebenaran. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Makanya orang yang berjuang, mati gugur di jalan Allah, membela kebenaran, ya, rela berkorban untuk umatnya, untuk agamanya, ya, tidak memikirkan kepentingan pribadinya, dengan landasan iman dan takwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan diganjar. Orang yang mati syahid ini akan diganjar dengan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan as-salihin, orang-orang saleh. Inilah tingkatan pahlawan dalam Al-Quranul Karim. Juga Al-Quran menyebut mereka di dalam surat Al-Ahzab. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qadha nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Makna kepahlawanan yaitu keberanian, rela berkorban, ya, kemudian keperkasaan itu ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Di antara orang beriman itu ada laki-laki, ya, yang senantiasa memenuhi janjinya, ya, jujur memenuhi janjinya atas apa yang mereka janjikan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti dalam riwayat itu, Talha, Zubair, Utsman bin Affan bertekad, berjanji kepada Allah. Termasuk juga Anas bin Nadar, ya, yang mengatakan pada saat perang Uhud, aku telah mencium bau surga dan aku tidak akan kembali sebelum menjemput syahadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mereka
yang shadaqu ma'ahadullah alaih. Kalau sudah bertekad dalam peperangan tidak akan kembali kecuali hidup mulia atau mati syahid. Mereka inilah yang mendapatkan kemuliaan itu. Di antara mereka ada yang sudah gugur, dan di antara mereka ada yang masih menunggu dan menanti, mengharap-harap untuk mati syahid. Ya, Zubair bin Awam misalnya, ya, saking rindunya ya agar dia bisa mati syahid, itu menamakan putra-putranya semua dengan nama-nama syuhada. Ada Mus'ab bin Zubair, ya, mengambil nama dari Mus'ab bin Umair. Ada Abdullah bin Zubair, itu menunjuk kepada Abdullah bin Abdullah bin Amir. Ada Munzir bin Zubair, itu Munzir bin Amir yang syahid. Ya, ada Hamzah bin Zubair menuju kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang gugur di perang Uhud, dan lain sebagainya. Semua nama anaknya adalah nama para syuhada dalam sejarah Islam yang pertama. Subhanallah. Ini mereka berharap. Dan Nabi SAW ketika naik Gunung Uhud itu bergetar saking gembiranya. Lalu Nabi berkata, "Uskun ya Uhud, fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw syahid." Karena yang sedang naik ini di atas punggungmu tidak lain adalah hanya 3 jenis manusia, yaitu nabi, siddiq, pencipta kebenaran, dan syahid, orang yang mati syahid. Dan yang naik Gunung Uhud bersama Rasulullah SAW saat itu adalah Abu Bakar yang digelari As-Siddiq, dan Umar, Utsman, serta Zubair dan Talha. Sehingga mereka, kata para ulama, itulah yang diprediksi oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahid artinya menemukan, menjadi saksi atas kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mereka adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang sempurna dan paripurna. Sejak di dunia mereka telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pahlawan. Nah, pahlawan kita bagi zaman kita ini adalah, ya, yang paling utama adalah bagaimana mengajarkan ilmu. Karena tugas para nabi semua pahlawan. Karena mereka adalah pembela kebenaran sejati yang mengemban amanah risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahlawan yang kedua yang paling tinggi derajatnya adalah, ya, guru. Ya, karena baik nabi, kemudian siddiq, syuhada, dan sholihin, itu mereka semua adalah guru-guru kehidupan, guru yang mengajarkan setiap ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Maka salah satu tugas fungsi Nabi dalam Al-Quran adalah yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan isi Alkitab dan mengajarkan hikmah. Jadi para nabi adalah guru, ya, guru kehidupan yang mengajarkan manusia agar mereka menjalani kehidupan di atas muka bumi ini sesuai dengan manhaj, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah guru-guru terbaik sepanjang zaman. Maka itu, ya, pahlawan adalah orang yang banyak pahalanya. Mari kita jadikan momentum Hari Pahlawan ini sebagai, ya, satu bentuk tekad kita untuk melahirkan manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang saleh, manusia-manusia yang beradab, manusia yang tahu batasan dirinya, ya, agar sesuai dengan, ya, aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hanya bisa diciptakan manusia seperti itu dengan pendidikan dan guru yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.